Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5 UPT SD Negeri 74 Gresik. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat ya anak-anak. Baik anak-anakku sekalian, pada pembelajaran pertama ini kita pembelajaran PAI. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sekarang kita sampai di pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitabnya. Kemudian subtema yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Jadi anak-anakku sekalian, sebagai seorang yang beriman, kita harus lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat. Salah satu di antara cara mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melalui Asmaul Husna. Nah, anak-anak ini pasti sudah tahu apa itu Asmaul Husna. Jika kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang baik dan indah. Nah, nama-nama Allah yang baik dan indah itu disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anak sudah tahu ya berapa jumlah Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumlah 99. Tapi dalam pelajaran Asmaul Husna di kelas 5 ini hanya 4 yang akan kita bahas, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, kemudian Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Maksudnya Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk. Seperti yang tersebut dalam surat Yunus ayat ke-56, Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Artinya, dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Karena itu kematian tidak bisa dihindari oleh manusia. Kematian bisa terjadi kapan saja, di mana saja, di usia tua, muda, atau bayi, dalam kondisi sehat maupun sakit. Allah berkuasa menetapkan kematian setiap makhluknya. Manusia berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Tidak ada manusia yang hidup kekal atau abadi. Kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diketahui oleh setiap makhluk.
Jadi anak-anak, tugas kita adalah berbuat baik dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan baik, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan tenang menjelang kematiannya apabila manusia telah mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah. Dan seharusnya kita menyadari bahwa akan ada kehidupan setelah kematian. Manusia akan dihisab amal perbuatannya dan dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Jadi anak-anak, mengimani bahwa Allah Al-Mumit yang maha mematikan terkandung hikmah yang banyak, yaitu diantaranya: 1. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak sombong karena kita hidup di dunia hanya sementara dan akhirat selamanya. Yang ketiga, menjaga diri agar selalu taat kepada Allah. Yang keempat, banyak berbuat kebaikan seperti bersikap sopan, menolong orang lain dan sebagainya. Dan yang kedua, anak-anak, Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah yang maha hidup. Maksudnya Allah akan hidup kekal abadi selamanya. Ketika seluruh makhluknya binasa, Allah juga yang memberi hidup makhluknya. Kehidupan dan kematian manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rahman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan akan tetap kekal. Contohnya, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Kemudian kita juga sering melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, kemudian terdengar kabar meninggal dunia. Nah, kita harus menyadari bahwa hidup ini tidak abadi, hanya Allah yang abadi. Oleh karena itu, persiapkan diri dengan beribadah sebaik mungkin kepada Allah, menjaga sholat wajib 5 waktu, senang bersedekah, berbuat kebaikan, menjaga perkataan dan juga perbuatan. Yang ketiga, anak-anak, Al-Qayyum. Al-Qayyum mengandung arti Allah yang maha berdiri sendiri atau maha mandiri. Artinya Allah Subhanahu wa taala mampu hidup sendiri. Allah maha mengatur dan memenuhi segala kebutuhan makhluknya. Adanya malaikat yang melaksanakan perintah Allah bukan karena Allah membutuhkan bantuan, tetapi hal itu menunjukkan kekuasaan Allah atas malaikat dan makhluknya. Sudah sepantasnya makhluk tunduk terhadap perintah Allah. Sebagaimana firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi anak-anak, sifat Al-Qayyum memberikan pelajaran bagi manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Sebagai seorang pelajar harus memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri, misalnya makan, mandi, belajar, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, dan lain-lainnya dilaksanakan secara mandiri. Kemudian yang keempat, anak-anak, Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Berarti hanya ada satu Tuhan di alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu.
Nah, itu tadi surat Al-Ikhlas ya anak-anak, ayat ke-1 dan ayat ke-2 menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya Allah yang wajib kita sembah. Dan seharusnya kita beribadah hanya untuk Allah dan mencari ridhonya, karena Allah yang menciptakan alam semesta beserta dengan makhluknya, karena Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sekarang anak-anakku sekalian, kita coba latihan mengerjakan soal. Yang pertama, jelaskan pengertian Asmaul Husna. Yang kedua, jelaskan Asmaul Husna Al-Mumit dan Al-Hayyu. Yang ketiga, jelaskan Asmaul Husna Al-Qayyum dan Al-Ahad. Yang keempat, bagaimana hikmah mengimani bahwa Allah Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, itu dikerjakan anak-anak di buku tulis, kemudian hasilnya difoto kirim WA seperti biasa anak-anak sekalian. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan, semoga ada guna dan manfaat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.